Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari Prodi Bahasa Inggris, kelas Bahasa 1, program Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh Universitas Hamzah Wadi. Di mana di sini saya akan mempresentasikan materi tentang profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Oke, di sini ada 12 bagian yang menjadi acuan dalam melakukan profiling untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Yang pertama, itu terkait dengan etnik, di mana etnik ini berkaitan dengan suku yang dimiliki oleh peserta didik yang bisa jadi dalam satu kelas itu mempunyai berbagai macam suku yang ada di dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua itu kultural, di mana dalam kultural, etnik juga mempengaruhi kultural seseorang. Nah, di sini kultural itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan budaya, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, status sosial. Seperti yang kita tahu di dalam masyarakat itu, kita mempunyai status sosial yang dikenal dengan high class, middle, dan low, atau biasa kita kenal dengan menengah ke atas, menengah, dan menengah ke bawah. Yang keempat adalah minat, di mana dalam minat ini adalah kompetisi yang dimiliki siswa khususnya dalam belajar. Di dalam siswa, minat yang dimiliki siswa itu ada yang mempunyai minat tinggi, ada yang biasa saja, dan ada yang cenderung mempunyai minat yang sangat rendah. Dan yang kelima itu berkaitan dengan perkembangan kognitif, di mana tingkat perkembangan kognitif siswa itu berdasarkan umurnya dan berdasarkan level jenjang sekolahnya, yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Yang keenam adalah kemampuan awal, di mana kemampuan awal ini adalah untuk mengetahui keterampilan awal yang dimiliki oleh peserta didik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik bisa kita gunakan dengan melakukan diagnosis tes di awal pertemuan, bisa menggunakan diagnosis kognitif dan non kognitif tes untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang ketujuh adalah gaya belajar, di mana dalam gaya belajar itu ada 4 gaya belajar yang ada pada siswa. Yang pertama adalah visual, yang berkaitan dengan gambar atau hal yang menarik yang bisa kita lihat. Yang kedua itu adalah audio, suara. Yang ketiga adalah kinestetik, yang senang dengan yang punya gaya belajar yang senang bergerak ke sana kemari, atau dengan gaya belajar writing dan reading. Yang kedelapan adalah motivasi, di mana di dalam motivasi ini ada 2 macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik yang timbul dari diri peserta didik dan motivasi ekstrinsik yang timbul dari faktor di luar peserta didik. Bisa jadi ekstrinsik ini berasal dari keluarga, lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah perkembangan emosi, di mana dalam perkembangan emosi itu ada emosi yang positif dan yang negatif, di mana emosi yang positif bisa meningkatkan pembelajaran siswa tersebut menjadi menyenangkan atau bermakna. Itu tergantung dengan emosi yang mereka bisa kelola dengan sendirinya, apakah emosinya bersifat positif atau negatif, yang bisa membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak peserta didik dan akan berpengaruh kepada proses hasil belajar siswa. Yang ke-9 adalah perkembangan sosial. Diketahui perkembangan sosial dilihat dari kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain. Bisa kita lihat dari cara berinteraksi peserta didik dengan orang lain. Yang ke-11 adalah perkembangan moral,
dimana moral itu adalah berkaitan dengan sikap atau tingkah laku peserta didik. Jadi moralitas itu bisa dijadikan acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir adalah perkembangan motorik, di mana di sini ada dua jenis perkembangan motorik. Yang pertama adalah motorik kasar dan motorik halus, di mana motorik kasar itu adalah berkaitan dengan gerakan yang menggunakan otot-otot atau seluruh bagian tubuh. Nah, sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian dari anggota tubuh. Jadi itu saja tentang profiling peserta didik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada saran bisa dituliskan di komentar atau reply. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.